Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal tertarik pada gelandang muda RB Leipzig. Menurut laporan AS, Arsenal sudah mengunci satu nama untuk pengganti Saka. Mereka ingin memboyong Tyler Adams dari RB Leipzig. Menurut laporan tersebut, Arsenal jatuh hati terhadap Adams setelah melihat aksinya bersama RB Leipzig. Meski masih berusia 22 tahun, ia sudah jadi andalan di skuad Leipzig. Ia tampil apik dan konsisten di lini tengah di Rotten Bullens. Belum lagi, Adams bisa bermain sebagai bek kanan dan gelandang kanan. Sehingga Arsenal semakin terkesima terhadap sang gelandang. Tyler Adams juga masih terikat kontrak hingga tahun 2025. Sehingga Leipzig berada di posisi yang kuat untuk mempertahankan sang gelandang lebih lama lagi. Manuel Locatelli jadi opsi lain jika gagal boyong Bissouma. Mikel Arteta berharap banyak pada Edu Gaspar jika ia bisa memperbaiki kualitas skuad Arsenal di musim depan. Bissouma masih menjadi salah satu pemain yang ingin didatangkan Arsenal, namun Brighton yang diketahui akan melepasnya di angka 50 juta pound sterling membuat Arsenal harus mencari opsi cadangan. Menurut laporan Sky Sports Italia, The Gunners memiliki kesempatan untuk bisa mendatangkan Manuel Locatelli di jendela transfer kali ini. Penampilan sang pemain di Euro 2020 juga akan dipantau terus oleh Arsenal. Juventus, Manchester City, dan PSG dikatakan akan menjadi pesaing Arsenal. Kontrak Locatelli bersama Sassuolo akan berakhir pada tahun 2023. Sassuolo juga nampaknya terbuka untuk menjual pemain 23 tahun tersebut. Klub Serie A itu diyakini bersedia melepas Locatelli dengan harga sekitar 34 juta pound sterling saja. Namun harga tersebut dapat berubah jika ia tampil mengesankan selama Euro 2020. Saka buka suara soal transfer kepindahannya. Granit Xhaka tahu betul soal kabar masa depannya yang kian memanas beberapa pekan terakhir ini. Namun saat ini dia sama sekali tidak memikirkan hal itu. Gelandang favorit Mikel Arteta itu sedang fokus penuh membantu timnas Swiss di Euro 2020. Selalu ada rumor begitu bursa transfer terbuka, tapi saya tidak mau bicara soal masa depan saya. Buka Saka di sesi konferensi pers jelang pertandingan. Saya 100% fokus bersama tim nasional di sini dan saya ingin menjaga fokus itu sampai akhir turnamen. Tambah Saka. Singkatnya, Saka masih belum mau bicara apapun sampai perjalanannya di Euro 2020 berakhir. Dia sangat yakin dengan kekuatan Swiss yang sekarang. Soal apa yang terjadi setelahnya, Anda baru akan mengetahuinya saat itu. Segala hal lain tidak akan mengganggu saya. Tutup Granit Xhaka. David Simon beri nasihat untuk Arsenal. Arsenal di musim kemarin memang benar-benar mengalami musim terburuknya. Ex-kiper Arsenal dan timnas Inggris, David Simon, juga turut prihatin dengan performa The Gunners pada musim 2020-2021. Ketika Anda melihat musim ini, finish di urutan 8 itu sangat mengecewakan. Ada yang perlu diubah dari skuad Arsenal, kata Simon kepada Daily Mail. Saya merasa sedikit kasihan pada Arteta karena dia belum memiliki tim yang dia inginkan, sambungnya. Simon juga memberikan Arsenal nasihat untuk merekrut bek dan gelandang yang bagus, serta membutuhkan penyerang baru yang konsisten di setiap laga. Apakah Arsenal membutuhkan pemain baru? Ya, kami membutuhkannya. Mereka membutuhkan bek dan gelandang yang bagus, serta penyerang yang tampil lebih konsisten. Tutup David Simon. Real Madrid siapkan kontrak baru untuk Martin Odegaard. Martin Odegaard tampaknya akan tetap bersama Real Madrid saat raksasa Spanyol itu tengah menyiapkan kontrak baru untuknya. Menurut Defensa Central, Madrid khawatir Odegaard menolak memperbarui kontrak lantaran Zidane masih melatih.
Akan tetapi, dengan kepergian Zinedine Zidane, Madrid yakin jika Odegaard akan bersedia memperpanjang kontraknya di Santiago Bernabeu. Odegaard juga sempat mengatakan jika ia lelah berganti klub setiap waktu sebagai pemain pinjaman. Real Madrid merasa ini waktu yang tepat untuk mengamankan jasa sang gelandang di tengah usaha keras Arsenal yang ingin membelinya secara permanen. Namun belum dipastikan jika Odegaard akan menerima kontrak baru tersebut, lantaran sebelumnya Carlo Ancelotti juga pernah mengatakan jika Odegaard bukan pemain yang ia inginkan. Jika Arsenal memberi tawaran yang tinggi dan sang pemain ingin hengkang dari Madrid, bukan tidak mungkin jika Odegaard akan resmi menjadi milik The Gunners. Emmanuel Petit komentari strategi transfer Arsenal. Emmanuel Petit menyebut jika sejauh ini Arsenal sudah begitu salah dalam melakukan transfer pemain. Terbukti dengan beberapa rekrutan mahal yang justru kerap gagal bersinar di Emirates Stadium. Sebut saja perekrutan Nicolas Pepe yang memecahkan rekor klub. Kontribusi Pepe hingga kini belum dianggap setara dengan nilai transfernya. Lalu Arsenal menerima opsi tukar Henrik Mkhitaryan dan Alexis Sanchez yang justru membuat The Gunners semakin memburuk. Petit pun mendesak adanya perubahan kebijakan strategi transfer. Berapa kali mereka salah dalam membeli pemain di Arsenal? Mereka menambah pemain, tapi tidak ada perbedaan antara pemain baru itu, ujar Petit kepada Talksport. Ini sudah jadi persoalan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi apa yang sudah mereka lakukan? Ini bukan soal uang karena mereka punya uangnya, tegas Emmanuel Petit. Fabregas minta Chelsea dan Arsenal pertimbangkan Calhanoglu. Cesc Fabregas memberi saran pada dua mantan timnya Arsenal dan Chelsea terkait bursa transfer kali ini. Fabregas menyarankan keduanya untuk menimbang transfer Hakan Calhanoglu. Calhanoglu sangat berbakat, apa yang saya suka darinya adalah dia mengambil resiko, dia bermain ke depan, dia tidak takut untuk menciptakan sesuatu ketika orang tidak melihatnya, ujar Fabregas. Calhanoglu awalnya meminta gaji senilai 6 juta euro per musim pada Milan. Namun pihak klub hanya memberi tawaran senilai 4 juta euro per musimnya. Milan tidak bersedia menaikkan tawaran itu. Beberapa media di Italia melaporkan jika ia telah mengubah sikapnya. Calhanoglu bakal menerima tawaran Milan dan bertahan lebih lama lagi di San Siro. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!